Harus ada dulu keputusan politik dari DPRD untuk membuat semacam hak angketnya begitu ya. Jadi ada keputusan politik dulu dari situ, kemudian mereka akan harus mengirimnya ke Mahkamah Agung. Presiden tidak punya hak prerogatif untuk memberhentikan kepala daerah, karena kan kepala daerah kita dipilih langsung. Mbak Fitri, ini kan soal warga nuntut bupati untuk mundur nih dari jabatannya. Sebenarnya kalau dilihat dari aturan hukum pemberhentian kepala daerah tuh alurnya seperti apa sih Mbak? Jadi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu memang alurnya agak mirip dengan pemakzulan yang hari-hari ini juga sering kita bicarakan Wakil Presiden ya. Harus ada dulu keputusan politik dari DPRD untuk membuat semacam hak angketnya begitu ya. Jadi ada keputusan politik dulu dari situ, kemudian mereka akan harus mengirimnya ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pemakzulan Presiden Wakil Presiden itu ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kepala daerah itu ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung akan memutus bersalah atau tidak dan seterusnya, tapi biasanya bukan soal bersalah atau tidak. Sejauh ini data yang saya miliki, Mahkamah Agung akan mengecek formilnya. Jadi ada 6 kepala daerah yang sudah diproses dengan cara ini. Kemudian kalau dari Mahkamah Agung sudah beres, dikembalikan lagi ke DPRD-nya, kemudian DPRD akan mengambil keputusan soal itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, Mbak. Oke Mbak Fitri, lalu untuk prosesnya sendiri berapa lama Mbak? Tidak ada perkiraan. Jadi kalau hal seperti ini sama, kalau saya ditanya juga pemakzulan wakil presiden berapa lama, tidak bisa diperkirakan. Jadi karena prosesnya tidak pakai deadline, tergantung dari apakah si DPRD-nya sendiri sebenarnya punya intensi yang kuat. Karena begini, saya kasih contoh. Saya punya data, tapi datanya sudah 2020 ya. Tapi barangkali bisa dikutip sebagai contoh. Misalnya, ketika waktu itu ada upaya untuk memakzulkan Bupati, maksud saya Wali Kota Surabaya waktu ya, Ibu Tri ya. Nah, kemudian maaf nih saya soalnya lagi nggak terlalu konsentrasi. Nah, waktu itu PDI Perjuangan juga mengupayakan supaya tidak ada proses itu, sehingga terjadi negosiasi, sehingga akhirnya terjadilah pembatalan untuk mengirim perkaranya ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi sangat-sangat politis. Jadi ini saya tidak bisa ditanya atau tidak bisa ada ukuran-ukuran yang saklek, yang sangat hukum, karena pada dasarnya ini adalah sebuah proses politik, bukan proses hukum yang seperti banding, batasnya 14 hari begitu ya, bukan seperti itu. Karena ini sebenarnya proses politik yang dicoba untuk dibuat secara lebih terang, kira-kira begitu. Oke, kalau dilihat dari kasus-kasus sebelumnya nih Mbak, pernah nggak sih Mbak terjadi pemakzulan yang terjadi karena buruknya komunikasi publik dengan pejabat ini? Sebenarnya sih tidak pernah ada ya, sejauh yang saya catat 6 itu. Misalnya kalau Aceng Fikri dulu itu kan poligami ya, kemudian ada perselingkuhan, jadi sifatnya lebih kepada perilakunya. Kemudian ada sedikit soal sengketa atau agak ribut dengan DPRD-nya, ada komunikasi politik yang kurang. Nah, tapi soal pajak ini saya kira kan baru ya, karena kan bahwa pemerintah daerah harus bermanuver seperti ini juga fenomena baru, karena kita memang dalam kondisi keuangan yang luar biasa parah di titik ini ya, karena liputannya sudah banyak. Jadi akhirnya ada transfer pusat ke daerah yang sangat minim, sehingga akhirnya kepala daerah yang tidak inovatif naikin aja langsung pajaknya, karena nggak bisa memikirkan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Paling gampang memang naikin pajak, walaupun dampaknya mencekik warga. Jadi ini memang kali pertama, karena situasi ekonomi sedemikian buruk di Indonesia pasca reformasi ya baru sekarang ini. Nah ini juga sekaligus menjawab komentar-komentar netizen yang banyak sekali komentar di sosial media. Ini presiden bisa nggak sih sebenarnya memberlakukan hak prerogatifnya seorang presiden untuk memberhentikan kepala daerah nih, seperti contoh kasusnya Bupati Pati ini. Silakan Mbak Fitri. Presiden tidak punya hak prerogatif untuk memberhentikan kepala daerah, karena kan kepala daerah kita dipilih langsung. Tapi bukan berarti saya kemudian ingin bersetuju tentang pemilihan oleh DPRD ya, karena bagi saya itu akan membuat situasi seperti hari ini di mana warga bisa mengontrol langsung seperti yang dilakukan di Pati, jadi tidak kuat lagi, makin tipis gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah tekanan politik. Orang itu, bupati itu bisa mundur.
Kan itu juga, Soeharto kan dulu juga bukan diturunkan oleh MPR. Dia mundur tahun 98. Nah, jadi kalau kita melihat situasi politik seperti ini, jalan keluarnya sebenarnya bukan hanya jalan keluar hukum dong, tapi juga jalan keluar politik. Nah, jadi di titik ini yang harusnya bisa mengambil langkah cepat ya, tentu saja tadi saya baca ya, DPRD-nya sudah mau mengajukan angket dan seterusnya, tapi kan itu bisa panjang. Sebenarnya yang bisa dilakukan antara lain kalau pemerintah pusat, entah melalui presiden, entah melalui Menteri Dalam Negeri, secara informal berbicara dengan bupati, apalagi ini bupati dari Gerindra partainya setahu saya, silakan koreksi bila saya keliru, bisa menggunakan pendekatan kepartaian untuk meminta yang bersangkutan mundur karena dampaknya akan nasional nih, dari parti ke nasional gitu. Kemudian juga mungkin ada pembicaraan informal tadi. Tapi kalau hak prerogatifnya langsung memberhentikan kepala daerah, itu tidak ada dalam konstitusi kita. Dan memang tidak selayaknya ada ya. Tidak semuanya kan harus dikontrol dari pusat. Karena saya kira disinilah pentingnya yang namanya desentralisasi. Yang sekarang dilakukan sebenarnya kan resentralisasi. Makanya uangnya juga banyak berkurang ke daerah. Karena kondisi keuangan kita yang juga parah. Akhirnya yang terjadi adalah pola seperti ini. Tapi itu ya, tekanan politik tapi tidak secara formal, melainkan secara informal, entah oleh partainya Gerindra ataupun oleh aktor lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, ataupun oleh pihak-pihak lainnya yang bisa menyarankan supaya bupati mundur karena ini sudah eskalasinya sudah semakin menguat karena dia sendiri juga pongah sekali waktu itu ya, arogan sekali. Jadi akhirnya bukan soal pajak lagi, tapi soal warga yang juga penuh dengan kemarahan.